Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 hari ini kita akan belajar bagaimana kita beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Oke, manusia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beramal soleh, tapi amal soleh yang kita lakukan itu harus benar dan ikhlas. Karena jika kita tidak jika kita beramal soleh tapi tidak benar dan ikhlas, maka akan sia-sia. Ya, gitu. Jadi mari kita pelajari bagaimana kita beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Di sini terdapat hadis-hadis tentang beramal soleh. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mari kita pelajari. Ya, kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaq alaihi, gitu ya. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, illa malakani, kecuali malakani, yanzilani, turun dua malaikat, ya, illa malakani yanzilani, kecuali akan turun dua malaikat. Di sini ada kata malakani. Malakani itu bentuk dua dari atau musanna dari kata malaikat. Ya, kalau malaikat kan jamak ya. Nah, kalau yang bentuknya dua itu adalah malakani. Ya, dia artinya dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, ya, salah satunya berkata, malaikat yang pertama berkata. Dalam hal ini adalah berdoa ya, karena di sini ada kata Allahumma, ini menunjukkan ini adalah kalimat doa. Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, munfiqan khalafan, pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Ini di sini ada kata munfiqan. Munfiqan ini ada kata nafaqah. Nafaqah itu artinya infak atau membelanjakan hartanya. Khalafan, hartanya. Kemudian wayaqulul akhar, sedangkan yang satunya, malaikat yang kedua, berkata, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah kehancuran, mumsikan talafan, kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Jadi ada dua malaikat di sini ya. Malaikat yang pertama itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah pengganti bagi yang menafkahkan hartanya. Kemudian malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kebinasaan, kehancuran bagi orang yang bakhil. Itulah yang didoakan oleh malaikat. Tentu kita ingin didoakan oleh malaikat yang pertama. Apa doanya yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dan kita menghindari dari malaikat yang kedua, di mana malaikat yang kedua itu berdoanya gimana? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kita jangan sampai
kita didoakan oleh malaikat yang kedua ini, di mana malaikat yang kedua ini berdoa berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Nah, jadi dengan kita dermawan, menafkahkan hartanya, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya, itu kita didoakan oleh malaikat yang pertama. Pengganti apa? Pahala yang terbaik. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya, orang yang pelit, kikir, pedit, dan lain sebagainya, itu didoakan oleh malaikat yang kedua, yaitu diberikan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Oke, di sini ada mufradat ya. Mamin yaumin, tidak ada suatu hari pun. Yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hambanya melewati paginya. Kemudian illa malakani yanzilani, kecuali akan turun 2 malaikat. Allahumma a'ti, ya Allahumma a'ti, artinya ya Allah berikanlah pengganti, munfiqan khalafan, menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya doanya Allahumma a'ti mumsikan talafan, orang yang menahan hartanya atau bakhil. Begitu. Nah, isi kandungannya yang pertama, sesungguhnya para malaikat itu berdoa agar Allah mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kebaikan dunia dan pahala nanti di akhirat. Gitu ya. Semoga kita menjadi salah satu dari orang tersebut. Kemudian, yang kedua, sebagai orang mukmin jangan sampai kita didoakan oleh malaikat menjadi binasa karena kita menjadi orang yang bakhil, jangan sampai ya. Oke, kita pinginnya didoakan sama yang malaikat pertama ya, dimana kita diberi balasan pengganti kebaikan dunia dan pahala di akhirat. Kemudian yang ketiga, sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat itu pasti dikabulkan sama Allah. Begitu. Itulah isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang balasan bagi orang yang dermawan dan orang yang kikir atau bakhil. Kemudian yang kedua kita akan membahas hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham. Oke, di sini kita baca hadisnya. An Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu min yaddi sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahrihinna wa may yastahfif yu'ifallahu wa may yastahni yuhnihillahu, rawahul Bukhari. An Hakim bin Hisham, dari Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, radhiyallahu anhu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, al-yadul ulya. Al-yadu itu artinya tangan. Ulya artinya di atas. Jadi al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairu itu artinya lebih baik, min daripada al-yaddi sufla, tangan di bawah. Yaddi artinya tangan, sufla artinya bawah. Oke, untuk ingat-ingat sufla, kita kan tahu ya, jalan aspal. Jalan aspal itu kan jalan aspal. Aspal itu artinya bawah, di bawah. Jadi sufla itu artinya di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, gitu ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Bukan berarti tangan kita tepuk tangan, kemudian tangan yang di atas lebih baik, bukan ya. Ini artinya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Karena posisinya orang yang memberi itu dia di atas. Sedangkan orang yang menerima itu tangannya di bawah. Artinya apa? Tangan di bawah itu adalah mengemis. Kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Lebih baik
kita jangan menjadi pengemis, tapi orang yang memberikan sedekah. Gitu ya. Wabda biman ta'ulu. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa ini? Yaitu keluarga. Wa khairu shadaqati an dhuhrihinna. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Jadi dia selesai dengan dirinya sendiri. Sedekah yang paling baik itu ya dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya sendiri. Wa may yastahfif, maka barang siapa yang memelihara dirinya, yastahfif, barang siapa yang menjaga dirinya, ifah itu artinya memelihara diri. Ya. Yu'ifallahu, maka Allah akan memeliharanya. Ya, orang yang menjaga dirinya, menjaga aib keluarganya, tidak membuat malu gitu, maka Allah akan memeliharanya, menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua, wa may yastaghni, barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya, artinya dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, yuhnihillahu, Allah akan mencukupkannya. Jadi di sini hadis ini tentang bagaimana kita itu untuk mendapatkan harta itu usaha, jangan sampai kita mengemis, gitu ya. Karena barang siapa yang memelihara dirinya, jadi orang yang ngemis meminta-minta itu kan dia mempermalukan dirinya sendiri kan. Jadi barang siapa yang memelihara dirinya, membuat dirinya itu terhormat, maka Allah akan menghormatinya, Allah akan memeliharanya. Nah, dan barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya, di sini kan artinya menafkahkan hartanya ya, mencari nafkah untuk keluarganya, maka Allah akan cukupkan. Itulah janji Allah. Nah, ini ya, di sini ada mufradatnya. Al-yadul ulya, tangan di atas. Khairu, lebih baik, min yad disufla, daripada tangan di bawah. Wabda, maka mulailah, biman ta'ulu, untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Di sini adalah keluarganya ya. Andohrihinna, dari orang yang sudah cukup. Wa may yastahfif, barang siapa yang memelihara dirinya. Wa may yastahni, barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, yuhnihillahu, Allah akan mencukupkannya. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama adalah perintah umat muslim untuk berusaha, tidak meminta-minta sebagai lambang kemalasan. Jadi agama Islam itu melarang untuk kita sebagai umat Islam itu untuk bersikap malas. Yang ada adalah produktif, kemudian berusaha, gitu ya, jangan sampai malas. Yang kedua adalah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibanding memberi nafkah orang lain. Jadi keluarga dulu baru orang lain. Jangan sampai keluarga kita terlantar tapi kita memberikan hartanya kepada orang lain secara cuma-cuma. Karena itu bisa dipertanyakan apakah dia memberikan harta kepada orang lain itu apakah ikhlas atau tidak. Sedangkan kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga itu dipastikan ikhlas. Karena tidak ada tendensi apapun. Sedangkan ketika kita mendahulukan orang lain ketimbang keluarga, maka akan dipertanyakan keikhlasannya. Gitu. Karena ada maksud lain dari bersikap mempentingkan orang lain dalam menafkahkan hartanya ketimbang keluarganya. Gitu. Kemudian yang ketiga, Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau ifah ya. Ifah itu artinya memelihara diri, dan Allah akan mencukupkan dirinya. Allah akan mencukupkan
orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau bersikap qanaah, bahwa orang ikhlas itu menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Jadi kita harus yakin kalau rezeki itu dari Allah. Tapi untuk mendapatkan rezeki itu kita perlu adanya usaha. Bukan berarti kita menunggu sampai rezeki itu datang, gitu ya. Ya walaupun kita itu akan ada momen di mana kita menerima sesuatu, tapi tidak setiap hari kita menerima sesuatu dari orang lain. Nah, kita perlu adanya usaha. Toh kita dikasih sama orang lain itu alhamdulillah, tapi kita jangan sampai kita istilahnya menjaga ke ya, kalau dalam bahasa Jawa itu menjaga ke, kita dikasih sama seseorang. Nah, maka perlulah kita itu namanya usaha sendiri. Nah, setelah berusaha maka kita bertawakal gitu. Maka Allah akan memberikan rezeki di situ. Tapi perlu diingat, rezeki itu tidak melulu tentang uang ya. Bisa jadi rezeki yang diberikan oleh Allah itu kita diberikan kesehatan yang baik, teman yang baik, keluarga yang harmonis, kelancaran dalam segala hal, itu juga termasuk rezeki. Jadi rezeki itu tidak melulu tentang uang atau harta. Begitu. Nah, itulah pembahasan beramal sholih dengan benar dan ikhlas. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa memberikan hartanya kita, menafkahkan hartanya kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu jika ada kesalahan bisa dituliskan di kolom komentar agar bisa diperbaiki. Kemudian jangan lupa memberikan tanda like, tanda share kepada teman-teman kalian. Kemudian juga jangan lupa di subscribe. Begitu. Untuk LKPD silahkan kalian kerjakan, ada di deskripsi YouTube tersebut. Ya, di situ ada pertemuan, silahkan diisi sesuai dengan pertemuannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.